awin nazilah atau musibah itu huwa ialah huwa adapun dia Allah. Huwa ini mubtada, kemudian khabarnya adalah muriduha. Jumlah dari mubtada dan khabar ini menjadi sifat dari hajatan. Hajatan kepada satu hajat, huwa yang adapun dia Allah, muriduha ialah mendatangkan kepada hajah ini alaika atas engkau. Ai artinya munziluha, yang menurunkan kepada hajah itu, artinya faqah atau nazilah itu, kefakiran itu, bika menurunkan bika kepadamu. Artinya dengan bahasa yang gamblang, jangan sampai kita meminta kepada selain Allah untuk menghilangkan satu kesulitan, kesusahan, kefakiran, kesempitan hidup, minta kepada selain Allah, sedangkan yang mendatangkan semua itu adalah Allah. Kalau minta dihilangkan, mintanya bukan kepada selain Allah, minta kepada yang mendatangkan. Siapa? Ya Allah. Allah yang mendatangkan musibah itu, Allah yang harus diminta untuk menghilangkan, bukan kepada yang lain. Allah yang mendatangkan kesempitan hidup kepada kita, maka agar supaya dilonggarkan kesempitan itu mintanya bukan kepada selain Allah, tapi kepada Allah yang mendatangkan kesempitan itu kepada kita. Artinya jangan salah alamat. Yang mendatangkan Allah, tetapi yang diminta untuk menghilangkan kesulitan itu malah selain Allah. Tak setel, tak bisa elang, tak kelar. Lah di sini musannif kemudian menganggap aneh, fa kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an. Fa kaifa, maka bagaimana yarfa'u bisa menghilangkan ghairuhu, siapa selain Allah, menghilangkan ma kepada sesuatu, karena yang ada huwa, yang ada ma itu huwa, adapun dia Allah, lahu kepada ma itu wadi'an ialah meletakkan. Artinya bagaimana mungkin selain Allah itu menghilangkan sesuatu yang diletakkan oleh Allah. Menghilangkan sesuatu yang sebenarnya yang meletakkan itu Allah. Kok dimintanya justru kepada selain Allah? Jadi aneh bagi beliau. Bagaimana mungkin orang yang tidak meletakkan musibah atau kesempitan hidup itu diminta untuk melonggarkan kehidupan kita? Karena huwa adapun Allah itu al-ghalibu ialah zat yang maha menang. Alladzi la yaghlibuhu syai'un, alladzi la yaghlibuhu yang tidak bisa mengalahkan kepadanya syai'un apa sesuatu. Wa aidan dan juga man la yastati'u an yarfa'a hajatan an nafsihi idza nazalat bihi fa kaifa yastati'u an yakuna laha an ghairihi waqi'an wa rafi'an. Man la yastati'u, man adapun barang siapa, adapun orang la yastati'u yang tidak mampu dia itu ayyarfa'a kepada menghilangkan dia hajatan kepada satu kebutuhan, artinya memenuhi kebutuhan untuk menghilangkan kefakiran, kesempitan hidup, kesusahan.
tidak mampu untuk menghilangkannya dari dirinya sendiri. Idza nazalat, apabila telah turun apa hajah bihi kepada man itu, fa kaifa yastati'u ay yakuna laha an ghairihi wadi'an. Fa kaifa, maka bagaimana yastati'u akan mampu ay yakuna kepada ada siapa ghairuhu laha untuk hajah ini ada siapa man laha untuk hajah ini an ghairihi dari selain Allah wa rafi'an ialah menghilangkan. Ini pertanyaan yang disebut dengan pertanyaan ingkari. Bagaimana mungkin? Artinya jawabannya tidak mungkin. Seperti pertanyaan dalam ayat Al-Kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kalau bukan Dia? Jadi ini pertanyaan ingkari atau paling tidak istifham takriri, penetapan. Artinya tidak mungkin memberikan syafaat di sisi Allah kecuali Allah. Kecuali orang yang diizinkan oleh Allah. Lah sama di sini, bagaimana mungkin orang yang bukan peletak daripada musibah atau kesempitan hidup itu untuk menghilangkan, yang meletakkan itu Allah. Ya minta kepada yang meletakkan, minta kepada yang mendatangkan, minta kepada yang menurunkan. Itu maksudnya. Ay artinya fayastahilu dzalika fayastahilu maka yastahilu mustahil. Artinya tidak mungkin dzalika apa itu menghilangkan sesuatu yang bukan Dia yang meletakkan tapi Allah. Li thubuti ajzihi wa dha'fihi. Lithubuti karena tetapnya ajzihi, lemahnya, ghairihi itu, wa dha'fihi dan lemahnya dha'fihi itu. Jadi tidak mungkin, hanya Allah yang bisa. Karena itu maka permintaannya harusnya bukan kepada orang lain tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hasiluhu anna tergejaran mulai hilang ni. Wa hasiluhu anna al-marfu'a ilayhi hawaiju lam yatawassal ilayha walau kana milkan walau kana malakan. Wa hasiluhu dan adapun kesimpulannya dari pernyataan dan pertanyaan di atas ini, annal marfu'a ilaihi, annal marfu'a, bahwa orang yang diminta untuk menghilangkan musibah itu ilaihi kepadanya, hawaiju beberapa kebutuhan, lam yatawassal ilaiha ialah tidak bisa sampai siapa marfu' ilaiha kepada hawaij ini. Walau kana malakan, walaupun ada siapa marfu' ilaih ini malakan ialah malaikat atau malikan ialah raja. Sama-sama bisa dibaca malikan, kalau malikan itu artinya raja, malakan itu malaikat. Pokoknya selain Allah walaupun dia itu malaikat tidak bisa. Raja tidak bisa. Wala syakka anna nafsahu ahabbu ilaihi min ghairihi. Wala syakka dan tidak ada keraguan anna nafsahu di dalam sesungguhnya nafsahu dirinya orang itu ahabbu ilaihi ialah lebih disukai ilaihi baginya min ghairihi daripada selain orang tersebut.
Falau kana lahu qudratun ala naf'i ghairihi la nafa'a nafsahu. Falau kana maka seandainya ada lahu ialah bagi orang itu qudratun apa kemampuan, kekuasaan ala naf'i ghairihi atas memberi manfaat kepada selain dirinya, la nafa'a nafsahu. Ubadi. Alhamdulillah. La nafa'a niscaya memberi manfaat dia itu nafsahu kepada dirinya sendiri. Nanti setelah dibaca akan saya jelaskan. Falazima ajzuhu an naf'i ghairihi, falazima maka pasti ajzuhu apa kelemahan orang tersebut an naf'i ghairihi dari memberikan manfaat kepada selain dia. Idh ma ba'dal ajzi an naf'in nafsi ajzun. Idh karena ma ba'dal ajzi tidak ada ba'dal ajzi setelah lemah an nafsil an naf'in nafsi dari memberi manfaat kepada dirinya sendiri ajzun. Kalau kepada dirinya sendiri sudah tidak mampu untuk memberikan manfaat, apalagi kepada orang lain. Untuk dirinya sendiri itu tidak mampu. Fayakunu min qillatil aqli ta'alluquka fi hajatika biman huwa muhtajun mithluk. Fayakunu min qillatil aqli maka ada min qillatil aqli ialah termasuk kurang akal, ta'alluquka apa bergantungnya kamu fi hajatika di dalam pemenuhan hajatmu itu bergantung biman kepada orang huwa yang orang tersebut, orang yang dimintai untuk menyelesaikan masalah itu muhtajun ialah apa butuh juga mithluka seperti kamu. Minta kau orang ke angkui diselesaikan jarang aben orang saya dimintai untuk menyelesaikan juga sama butuh juga, sama-sama butuh kepada Allah. Lah ini sekali lagi seperti kebiasaan Syekh Ibn Athaillah Sekandari, ini merupakan ungkapan bagaimana kita itu benar-benar menyatukan diri, menyatukan harapan, menyatukan permohonan kepada Allah, tidak kepada yang lain. Lah, bagaimana Allah bisa melayani kepentingan kita? Kenali Allah pada saat kita sedang dalam keadaan subur, rezeki banyak, perapaan berkelimpahan, perapaan soki, odik, nyaman, pakenal ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan beberapa perawi lain dari Ibnu Abbas, Rasulullah dalam sebuah hadis agak panjang bersabda antara lain, ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fis syiddah. Kenalilah Allah pada saat kita dalam keadaan suka, maka ya'rifka fis syiddati, Allah akan kenali kita pada saat kita sedang dalam kesulitan. Artinya cek namung waktu susah malolo saya ingat siapa aja. Bila susah ingat saya tahajud malam. Bila susah ekonomi perempuan sempit dengan tak baju, otang banyak, selebur aduha. Duha jangan kena. Ada yang mau duha dia ika kempang rezeki. Aduha perapaan sulit. Bila ipasoki bi Allah kelepai. Nah ini tak balik. Seharusnya pada saat kita sedang dalam keadaan suka, perapaan nyaman, odi, lah kenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngenal untuk apa? Ngenal untuk menghayati bahwa Allah lah sebenarnya
yang memberikan semua kenyamanan hidup, keluasan rezeki, kelancaran semua usaha, itu semuanya dari Allah. Maka karena itu kita lalu ngapiaki dalam ibadah ke Allah Subhanahu wa taala sebagai kesyukuran. Lah kesyukuran itu antara lain yaitu dengan rajin salat, rajin berpuasa, banyak bersedekah. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manabi malam akati seputaki dalam banyak riwayat termasuk yang kita berjanji nang Burdah kento itu buaki bila malam kento asolat samalam penting sampai berepatena sampai Sayyidah Aisyah kento tak teka pas matur ke Rasulullah ajunankan ampun isapora tu sana sing ada ben sipekal datang apa-apa maki sekak dinto maki ampuk pati seibadah sampai reba-reba ketiga ento. Maka jawab Rasulullah, afala akunu abdan syakuran? Ya karena itu aku itu beribadah ngapiaki ke Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan ampunan kepadaku untuk yang telah lalu dan yang akan datang. Teti imul jaaki bi Allah kalaban isaporatu sana seiyade ban sipekal datang maka diimbangi sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rajin beribadah. Lah bila ada kesulitan mana biarpun kenal waktu abad subur Allah kemudian mengenal kepada kita. Hari yang ingat kan kok saben perapan ekonomi nyaman teu lancar usahana lancar rezeki na banyak ingat kan kok setiang kok ingat ka orang dia. Nang Quran kan berdebu uzkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Mun ben ingat kan kok ingat ke kabar. Mun ben kenal kan kok waktu perapaan nyaman odi engkau ingat kabar waktu ben perapaan kesulitan. Kento cek balik. Mun balik bila susah kenal ke Allah tu Gusti abdina raja utang abdina. Bila pasoki tak kenal boleh. Lewanikah si tak wajar. Maki manusia sangka. Mana biar pun ketiga itu. Jadi ya tak ring polan setia dua bulan leperapanan. Coba pasoki. Sangka kaya sih ngangian apa. Ketiga itu para hati. Jadi ta'aruf ilallah, kenal kepada Allah pada saat kita nyaman, pada saat sedang subur, maka ada ta'aruf juga timbal baliknya pada saat kita sedang dalam kesulitan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. La ta'arufnya Allah kan tu kenal Allah dekat kita kan tu para hadirin pada dua macam. Dalam tabun orang ahli tasawuf itu baki pada ta'aruf jalali pada ta'aruf jamali. Ta'aruf jalali kan tu artinya Allah ngampuaki kamul jannah keagunah keperkasaan. Maka pas Allah apa yang musibah, apa yang kesempitan hidup, apa yang kesulitan, apa yang sebarang kalir si tak nyaman, pareng aki. Kayak itu kenal juga, tapi nyaman ta'aruf jalali. Kemudian pas pada ta'aruf si nomor 2, panik ta'aruf jamali, jamal itu artinya indah. Jadi ta'aruf kenalnya Allah dalam bentuk apa anugerah-anugerah, jamal, keindahan-keindahan. Ketiban apa? Antara lain misalnya ekonomi lancar, dagangan lancar, rezeki banyak, kanca banyak, dan seterusnya. Jadi baik mendatangkan musibah maupun mendatangkan nikmat itu hanya hak prioritas Allah, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Maka ketika kita ditimpa musibah itu tinggal kemudian kita kembalikan kepada Allah. Gusti ajunan senyabak musibah kento da abdina. Nyuna tolong tarik aki Gusti musibah kento dari abdina. Ajunan sima apa yang kesulitan da abdina.
tarik aki kesulitan kentura. Nyona palonggar aki abdena Gusti. Nah, ini yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah Sakandari, la tarfa'anna ila ghairihi hajatan, jangan engkau sampaikan ke hajat kamu itu, baik itu kesusahan atau apa saja, kebutuhan hidup, jangan sampaikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, manusia atau apa saus, jin, setan. Lagi itu saya maksud lagi. Jadi benih cuma pernyataan tapi juga pertanyaan dalam bentuk ta'ajjub, heran. Fakaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwala. Mana mungkin orang selain orang yang bukan meletak, orang yang bukan pelaku sebenarnya daripada mendatangkan kesulitan ataupun kesengsaraan itu diminta untuk menyelesaikan masalah yang ada pada kita. Syekh Abdul Hasan Asyadili kento dalam tabuna pernah ada busa kento. Aistu min naf'i nafsi li nafsi. Fa kaifa la ay'as min naf'i ghairi li nafsi. Aku putus asa untuk memberikan manfaat kepada diriku sendiri untuk diriku sendiri. Maka mana mungkin aku tidak putus asa untuk memberikan manfaat kepada diri sendiri dari orang lain. Cereng abad tibi tak bisa memberikan manfaat ke abad tibi, maka pasti minta ke orang lain. Cereng orang lain beri manfaat ke abad tibi kita tak bisa, maka pasti diminta untuk memberikan manfaat kepada kita, mana mungkin. Kantu tabuna Syekh Abdul Hasan Asyadili. Ayistu min naf'i nafsi li nafsi. Aku putus asa, artinya tidak mungkin aku ini minta manfaat untuk diri sendiri dari diri sendiri. Abad tibi manfaat haki abad tibi tak mungkin. Lah, mun ke angkui manfaat haki abad tibi tak bisa. Maki minta ke orang lain, cari orang lain pada kia. Pada tak bisa beri manfaat ke abad tibi, maki diminta untuk memberikan manfaat kepada diri kita. Wa rajautullah li ghairi, fa kaifa la arjuhu li ghairi. Wa rajautullah li ghairi. Aku berharap kepada Allah untuk orang lain. Artinya kuste anak abtina kuste nyona misalnya pun usahanya semakin perapaan sempit. Nyona pelancaraki. Lah, permohonan ini disampaikan kepada Allah. Aku berharap kepada Allah untuk orang lain. Fa kaifa la arjuhu li ghairi. Maka bagaimana mungkin aku tidak akan berharap kepada dia untuk orang lain, untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Lah ini sekali lagi merupakan anjuran wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mematikan jiwa. Hina mautiha ketika mati. Waktu orang yang itu mati, kan itu berarti dicabut roh Nabi Allah Subhanahu wa taala. Wallati lam tamut, dan juga dicabut rohnya orang yang tidak mati tetapi tidur. Nah, itu juga dicabut. Jadi orang yang mati, orang yang tedung, kan itu sami-sami dicabut roh Nabi Allah Subhanahu wa taala. Lu kok beda? Iya, orang yang mati pas tak cukup boleh, itu berarti rohnya ditarik, kemudian tidak dikembalikan lagi oleh Allah. Sedang orang yang tedung ditarik, tapi oleh ducem tercem, ipabali bi Allah. Maka pas cukup. Hakikatnya sami. Karena kento berdebu, orang yang mati kento juga sadar. Bro, engkau lah mati lah. Jarang si mati cuma jasad, teman orang tak ada mati. Cuma ipabali ke alam khusus yang disiapkan untuk roh itu, alamul arwah. Maka Nabi pun sebung umur, kento orang kento pas betul tak ada apa-apa, tapi roh tetap melang-lang buana kemana-mana, lebih bebas, lebih bebas. Telinga pada saat hidup, telinga ini tidak bisa mendengar kecuali apa yang ada di dekat kita.
Sajen raja, sajen nyaring suaranya sajen ikeding. Sajen rendah suaranya sajen tak ikeding. Sajen tak kotok sajen tak ikeding. Sak kerasaan tak ikeding. Tetapi ketika sudah mati, karena roh sudah bebas dari kungkungan badan, maka dia akan mendengar apa saja yang ada di alam raya ini. Bahkan sampai benar Rasulullah, orang yang bilang pun mati, ngiding kasak kerasa ke munyin sandala orang yang ngater atau besi paleman dari kuburan. Ngiding kemunyin orang yang ngolok salam. Ngiding. Karena apa? Yang mendengar bukan telinga. Roh yang sudah lepas dari kungkungan badan, sudah tidak terkungkung lagi sehingga tidak ada batas. Tidak ada batas. Jadi orang yang saren kesa menggunakan jabut erona. Karena kento maka dalam hadis itu buaki orang ahli swarga kento tak saren. Mun asaren berarti mati. Sedang swarga itu benih kena orang mati. Mun ki asaren berarti mati. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis bersabda, "An-naumu nisful maut." Tidur itu adalah separuh dari kematian. Jadi kalau orang surga itu masih tidur, itu berarti mati. Sedang surga itu apaan kena kesenangan apa? Sobong yang kentok, sobong yang kemis, sobong sibuk sekali. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara bi qalbi bashar. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata di dunia, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pula pernah terbersit di dalam benak kita pada saat kita di dunia. Kesenangan yang jadi mana binangi Quran kan jadi bagi pada anggur, pada apel, pada segala macam. Kenta hanya untuk mendekatkan pemahaman kepada kita. Anggurnya lebih dari anggur, lebih dari apel, lebih dari. Cuma kalau disebutkan hakikatnya kita tidak paham. Lagi itu tentang roh. Maka wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Tidak kalian itu tidak diberi ilmu kecuali sangat sedikit sekali. La al-Sakandari nang kento ada bagi dalam munajatnya anal jahilu fi ilmi. Akulah orang yang bodoh pada saat aku tahu. Pada saat aku tahu saja bodoh. Fa kaifa la akunu jahulan fi jahli. Maka bagaimana aku tidak akan menjadi sangat bodoh ketika aku sedang dalam kebodohan. Cik ring perapaan tahu ibu ki hanya maputu. Kenapa boleh dalam keberadaan ta'oning ongkuan. La panika wujud kepasrahan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak bisa datang dengan sendirinya tetapi harus dilatih dan atas bimbingan guru. Kita teladani Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Seketahun Nabi Ya'qub kento ngantos terus pangkia oleh penputrana Nabi Yusuf. Sampai karena mular terus. Mular benih berarti tak rida ke takdir. Tapi ungkapan rasa berat di hati terungkap dengan air mata yang mengucur. Lagi kento seketahun. Sampai karena sukut mular tak buambu sekali. Maka leng-celeng nama repot kento elang. Putih satu jam. Seketahun terapang hiburan Nabi Yusuf. Tapi apa yang beliau sampaikan kepada Allah? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya menyampaikan perasaan dan mengeluhkan kesusahan hanya kepada Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku tahu dari Allah apa yang kalian anak-anakku ini tidak tahu. Parengoning bi Allah Subhanahu wa taala. Artinya antara lain kamu akan bertemu Yakub dengan Yusuf alaihi wassalatu wassalam akan bertemu tetapi tidak sekarang. Tidak sekarang. Kento kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala kento itu merupakan satu tingkatan yang untuk sampai kepada tingkatan ini tidak bisa lain kecuali dengan riyadhatun nafs. Harus ada olah jiwa. Kalau badan ini berolahraga, lari pagi dan senam dan lain sebagainya itu olahraga.
Raga kita ini diolah. Tapi kalau jiwa, itu namanya olah jiwa, yaitu dengan riyadhah, dengan zikir, dengan tafakkur, jalan semua dua-duanya, maka insya Allah kita sampai kepada tawakal yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak mudah lagar, tetapi harus kita perjuangkan. Kemudian musannif nang itu ada bagi illam tuhsin dhannaka bihi li ajli husni wasfihi fahassin dhannaka bihi li wujudi muamalatihi. Illam tuhsin, jika tidak memperbaiki engkau dhannaka kepada sangkaanmu bihi kepada Allah. Mun ben tak bisa berhusnudzan kepada Allah. Mun ben tak bisa berhusnudzan kepada Allah. Jika tidak bisa berbaik sangka kepada Allah. Li ajli husni wasfihi, karena baiknya sifat-sifat Allah. Fahassin dhannaka bihi li wujudi muamalatihi. Fahassin, maka perbaikilah engkau dhannaka kepada sangkaanmu itu bihi kepada Allah liwujudi muamalatihi, karena adanya pelayanan Allah ma'aka kepadamu. Satu aja odi kita kento kita jalani semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bayangkan, kita rasakan, kita hayati nafas yang keluar masuk, tak disadari, dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Padahal begitu bi Allah Subhanahu wa Ta'ala itahan, tak oleh keluar, tak oleh masuk roh. Ada kelabakan. Lah kita tak ingat, tak rasa bahwa itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jantung yang tidak berhenti-berhentinya berdetak terus tidak dirasakan sebagai nikmat. Padahal begitu dihentikan, sekali ngade, celaka kita itu, sobung odi itu pas. Lagi itu. Karena apa? Karena kita tidak sadar, maka selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau membaca surat Ad-Duha dan Al-Insyirah, Alam Nashrah, kita kalau dihayati maknanya sangat jelas sekali betapa Allah itu selalu mengingatkan nikmat Dia kepada kita. Alam yajidka yatiman fa'awa. Itu merupakan hiburan Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasulullah dalam keadaan susah, kemudian Allah menurunkan surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Demi waktu duha dan demi waktu malam ketika telah menurunkan gelapnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkan kamu Muhammad, wa ma qala, dan tidak melepaskan kamu. Kemudian lastanan kento berdebu, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah telah menemukan engkau dalam keadaan yatim, pasbi Allah irako ilatinin. Nah, kita kalau membaca surat ini sampai kepada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, istifham takriri, kita seharusnya menjawab dalam hati, berdialog dengan Allah. Alam yajidka yatiman fa'awa, bala ya Rabbi. Bukankah aku telah menemukan engkau dalam keadaan yatim, kemudian aku melayani kamu? Iya Tuhan, betul. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan bukankah Allah telah menemukan engkau dalam keadaan bingung? Maka kemudian Allah memberikan hidayat kepadamu. Engki kusteh leres. Bala ya Rabb. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan bukankah Allah menemukan engkau dalam keadaan miskin, fakir, tidak punya apa-apa? Fa'aghna. Pas ipasoki bi Allah. Kita apa ingat? Sesai Nabi Muhammad surat Duha itu bayangkan bahwa Allah berfirman ini bukan kepada Nabi tapi kepada kita. Wah, itu luar biasa.
Pas kita merasakan bahwa wahyu ini bukan turun kepada Nabi, Bani Ingkar, tetapi kita merasakan Allah berbicara kepada kita dan kita menjawab. Agar kita maca watini wa zaitun wa turi sinin. Kemudian Ibn Keng pas berdebu alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah yang paling bijaksana? Kita menjawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Betul Tuhan, dan aku bersaksi atas kebijaksanaan itu. Dalam surat Al-Insyirah sekian tunjukkan alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu? Tak kempang susah, tak kempang ngersulo, tak kempang ngosok goreng. Allah yang melapangkan dada kita itu. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu Muhammad? Wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Dan Allah telah angkat beban yang telah membebani punggungmu sehingga kamu menjadi ringan. Jawab, bala ya Rabb. Wa alam nashrah. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan aku angkat engkau sebutannya di kalangan orang-orang. Artinya orang memuji kepada kamu. Itu karena siapa? Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu didialogkan dalam membaca surat Alam Nashrah itu. Allah bertanya, kemudian kita menjawab, bala, bala, bala. Engki. Lah, mana kita untuk menghayati seperti ini, maka kita sadar bahwa semua apa yang kita terima, baik itu musibah ataupun kenyamanan hidup, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita menjadi hidup itu nyaman, enak, santuy. Tak ada persoalan. Nyaman. Lanyodi. Jadi nanti yang itu dibuaki secara musannif, illam tuhsin dhannaka bihi li ajli husni wasfihi, fahassin dhannaka bihi li wujudi muamalatihi maka. Jika engkau tidak bisa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sifatnya yang baik, maka setidak-tidaknya berbaik sangkalah engkau itu kepada Allah karena dia selalu memperlakukan engkau dengan baik. Iparing nikmat. So kapinna nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya itulah. Setidaknya karena kita merasa bahwa dilayani terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita kemudian berhusnudzan. Ada debu menarik dari Najib Mahfuz, kianto Mesir, kianto salah seorang sastrawan agama, ampun sebung umur, debuna ahsin dhannaka billah. Bil aqdar. Ahsin dhannaka bil aqdar. Fa innaha ta'tika muhammalatan bidhununik. Perbaikilah sangkaanmu kepada takdir. Karena takdir itu datang kepadamu muhammalatan bidhununik, dengan membawa beban mikol dhununika, sangkaanmu itu yang kamu sangkakan. Jadi paling punten kalau kita tidak bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sifat-sifatnya yang baik, setidaknya kita bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita benar-benar tak henti-hentinya dilayani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup ini. Maka nang dalam surat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa ta'ala libalian adabu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan nikmat yang mana lagi kalian membohongkan kami, membohongkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cik ring tidak setak nikmat sekali. Tapi berdasarkan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Li ajli husni wasfihi ay li ajli ma huwa alaihi minan nu'utis saniyyati was sifatil aliyah ay
artinya li ajli ma huwa alaihi, karena sesuatu huwa yang adapun ma itu, adapun Allah alaihi ialah atas ma itu. Minan nu'util saniyati, rupanya sifat-sifat yang tinggi, wasifatil aliyati, dan sifat-sifat yang tinggi sama. Fa inna man kana muttasifan bi asna sifati la yasduru minhu illa al-jamilu. Fa inna man, maka sesungguhnya orang, artinya Allah di sini dimaksudkan, karena ialah ada siapa man muttasifan, ialah bersifat bi asna sifati, dengan setinggi-tingginya sifat, la yasduru, ialah tidak timbul minhu darinya illal jamilu, kecuali yang indah-indah. Siyama liman dhanna bihil jamil, siyama khususnya, terutama, liman bagi orang, dhanna yang menyangka siapa man bihi kepada Allah, al jamila kepada yang indah-indah, bukan bersuudzon tetapi justru berhusnudzon. Lakin to jalan keluar yang diberikan oleh Ibnu Athaillah Sakandari, mun beun tak bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala karena sifat-sifat yang dia miliki, setidaknya kamu berbaik sangka kepada Allah karena anugerah yang dikucurkan kepada kamu tidak henti-hentinya siang hari malam, sehingga kita mampu untuk menjadi orang yang berhusnudzan kepada Allah, kepada takdir, dan kepada semua manusia. Nurul Jadid itu antara lain prinsip yang ditanamkan oleh Kiai Zaini Mun'im rahimahullah, ingki panika husnul dhanni billah wa binnas. Husnul dhan kepada Allah dan husnul dhan kepada sesama manusia. Nah, apa yang dimaksud liwujudi muamalatihi maka? Liwujudi muamalatihi, karena adanya pelayanan Allah maka kepadamu, yaitu min isbaghin ni'ami, rupanya menyempurnakan nikmat-nikmat, wa syumulil fadli dan meratanya anugerah, wal karami dan kemurahan. Wa syumulil fadli dan meratanya kemurahan, wal karami dan wa syumulil fadli dan meratanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, wal karami dan kemurahan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima min katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang orang tidak merasakan, sering tertipu, sering lalai di dalam dua nikmat ini. Apa? As-sihhatu wal faragh. Sehat dan sempat. Tak rasa aki sebagai nikmat. Tapi mak sehat kan. Oh, engkau tujuan jam, engkau ya sehat. Benar telur 2 telur. Jadi tak beli ke Allah sekali. Tapi ya aku ya bantibi. Ini kan sering tidak disadari. Maghbunun fihima katsirun minan nas. Sering orang lalai di dalam dua hal ini. Yang kedua, sempat. Sempat itu dari Allah. Mak takar sempat ben sehat sebenarnya dari Allah. Jarang urusan ketelika rupa nyaman dari Allah, nyaman. Sambian ngucap, woi jarang barang ketelika ya nyaman. Jarang barang ketel. Padahal muntai penyaman bi Allah pakun tak nyaman. Jadi nyaman itu dari Allah Subhanahu wa taala. Perapaan cukemi cucu Sarah. Pas nemu jeding, pas akemi, oh nikmat. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sampean ngucap, ya jarang cukemi perpanjang cucu, nah ipa keluar dia nyaman. Mata ipa beli ke Allah sekali. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan lagi, fahal awadaka illa husnan wa hal asda ilaika illa minanan. Fahal awadaka illa husnan. Apakah awadaka telah membiasakan siapa Allah kepadamu illa husnan, kecuali kebaikan? Ini pertanyaan
takriri. Artinya dengan pertanyaan ini kita diminta untuk menetapkan apa yang ditanyakan. Fahal awadaka illa husnan. Bukankah Allah telah membiasakan kepadamu itu husnan, kebaikan. Wahal asda ilaika illa minanan. Dan adakah Allah telah menyampaikan ilaika kepadamu illa minanan, kecuali kepada anugerah-anugerah. Minanan ini jamak daripada minnah, minanun jamak daripada minnah, artinya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Minanan ay ni'aman. Jadi ini sekali lagi sama dengan yang diingatkan Allah dalam surat Ar-Rahman berulang-ulang itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan nikmat yang mana dari Tuhanmu tukadzibani, membohongkan kamu. Rabbikuma di sini Tuhan kalian berdua, yang dimaksudkan berdua manusia dan jin. Nikmat yang mana yang mau dibohongkan? Semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang sumbernya adalah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh pelajaran yang beliau berikan kepada kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk benar-benar berintegrasi dengan apa yang disampaikan oleh beliau itu, sehingga jiwa kita benar-benar menyatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum mengakhiri, mungkin pada usulan atau tak usah pertanyaan meloloh, mungkin kritik atau apa gitu, silahkan disampaikan. Kritik bani gagula ka Syekh Ibn Athaillah Sekandari. Oke. Pertama, karamah itu benar-benar ada. Bahkan orang yang paling ekstrim sekalipun, dan itu merupakan gurunya para orang-orang ekstrim, yaitu Ibnu Taimiyah, itu mengakui adanya karamah, karamatul aulia. Karamah itu bukan hanya ada di zaman kita, dan bukan hanya klaim kita, tetapi justru di kalangan sahabat pun ada. Antara lain, misalnya Sayyidina Umar bin Khattab, ketika beliau mengutus sariyah, mengutus perang, tidak dipimpin oleh beliau sendiri, tetapi ditetapkan seorang amir, seorang pimpinan komandan perang. Ini komandannya, namanya Sariyah. Nama pemimpin perang itu waktu itu, komandan perang itu namanya Sariyah. Maka tentara ini berangkat ke Irak dalam satu misi militer yang disebut dengan perang Zatus Sawari, Harbu Zatus Sawari. Sayyidina Umar sebagai khalifah pada waktu itu tetap di Madinah sebagai Amirul Mukminin, tidak ikut perang. Sama dengan Rasulullah itu bisa ghazwah, bisa sariyah. Lah, pada waktu itu kemudian karena saking sengitnya peperangan, karena waktu itu bukan hanya antar sesama orang Arab, tetapi justru antara kaum muslimin dengan kaum Romawi yang kekuatannya sudah tidak bisa diragukan lagi. Karena Romawi dan Persia itu dulu sama dengan kalau sekarang antara Amerika dan Cina. Amerika di barat, Cina di timur. Kalau dulu ketika masih ada Uni Soviet, Amerika di barat, Uni Soviet di timur. Lah, dunia pada waktu itu terbagi menjadi dua. Di timur ada Persia dan di barat ada Romawi. Lah, bayangkan yang dalam peperangan Zatus Sawari itu lawan perangnya adalah Romawi. Jadi kekuatan maha dahsyat pada waktu itu Romawi, sehingga kaum muslimin, tentara muslimin waktu itu terdesak. Maka ternyata Sayyidina Umar itu memerintahkan dari Madinah dengan berteriak, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Ini perintah dari Sayyidina Umar. Sariyah, untur ke gunung, untur ke gunung, untur ke gunung. Perintahnya dari Madinah. Nah, ini ada dua karamah di sini.
Pertama, Sariyah pimpinan perang itu kok bisa-bisanya mendengar suara itu dari Sayyidina Umar dari Madinah. Yang jaraknya kalau sekarang Tan Kula Dimin pernah dari Madinah ke Syria gitu. Tak dapat ke Irak. Irak jauhan boleh. Tan Kula dari Madinah dengan darat dengan pakai sedan waktu itu lagi itu perjalanan 2 hari 2 malam. Sayyidina Umar berteriak memberikan komando itu dari Madinah. Ya Sariyah al-Jabal, al-Jabal, al-Jabal. Berlindung ke gunung, berlindung ke gunung. Yang itu pertama. Kok bisa-bisanya Sariyah mendengar itu? Yang kedua, kok tahu Sayyidina Umar dari Madinah dengan jarak 2 hari 2 malam itu kok tahu kaum muslimin terdesak pada waktu itu? Lah ini kalau bukan karena apa? Kalau bukan karamah. Nah ini karamah. Mau dibilang mukjizat karena dia bukan nabi. Karena mirip sama-sama khariq lil adat. Contoh. Jadi karamah ada. Lalu khurafat. Khurafat itu sama juga tetapi sifatnya cerita-cerita yang ketika dibenturkan dengan Al-Quran dan hadis tidak benar. Rasulullah Sayyidina Anas Malik ibn Anas, pendiri mazhab Maliki, pernah ada bu. Kullu sahibi qawlin yu'khadu min qawlihi wa yutruk illa sahib hadzal qabr. Setiap orang yang menyampaikan satu pernyataan, kata-katanya bisa diambil, bisa ditolak kecuali sahib hadzal qabr. Pemilik kuburan ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka setiap ada berita apapun yang didengar dari seseorang, itu pernyataan dari orang yang dianggap wali atau dianggap apa misalnya, punya kelebihan di masyarakat, orang pintar. Nah ini tinggal diajukan kepada Al-Quran. Benar enggak menurut Al-Quran? Benar enggak menurut hadis? Kalau tidak benar, itu khurafat saja sudah. Karena patokan kita, sumber kita hanya 2 ini, Al-Quran dan Sunnah. Saya kira itu kita semua sepakat kalau soal ini. Lah, pertanyaan yang kedua, kenapa pernyataan-pernyataan khurafat seperti itu kok tidak ada yang mengkanter? Sebenarnya ada, tetapi orang yang sekelas mereka yang tidak punya risiko sosial. Antara lain Ki Azaim pernah menyatakan, dan gue pernah melihat videonya. Kalau ada orang yang mengatakan, ingat Ki Puru, menurut partai nikah selamat, menurut partai nikah ben seterusnya. Itu Ki Azaim pernah berbicara begitu itu. Lalu orang ingatkan dulu tak bengal buntan. Orang terangan nih. Orang terangan. Toko elaknat. Apalagi saya pendatang baru. Baru dalam arti bukan hanya 2 tahun 3 tahun benih. Artinya saya bukan penduduk warga asli Situbondo tetapi datang pada satu saat tertentu datang ke sini. Pada Pak Wamatoa. Nikah failah tak sanikah ialah yang ke Wamatoa nikah. Paski langsung mengkantar ngak nikah secara terang-terangan membentur. Wah, itu dianggap kula nikah yang ke melawan para masyayikh nih Situbondo. Melawan Ki Sufyan, melawan Ki Khalil, melawan. Padahal Tuan Gula pun sudah saya pada muntahat ta'adub. Sudah sangat tata krama. Tuan Gula tunduk dan sering mengutip pernyataan-pernyataan beliau yang menurut saya benar menurut Al-Quran dan hadis. Muntah benar, Tuan Gula tak ngutip, kayaknya tak mengkanter. Ya ada sih kadang-kadang tetapi tidak di forum, tidak di majelis terbuka atau di apalagi di medsos. Kalau medsos itu kadang bilang penitong potong ini itu fitnah. Gitu. Mun sangat menyayangkan si tong hal. Kenapa orang-orang yang alim dan dianggap punya karamah, etoro orang yang sebentar nikah, mak tak memanfaatkan harismanya untuk mengajak orang sholat, mengajak orang rajin puasa. Si tak afajeng, fakun tak afajeng. Si tak apa-apa, fakun baik tak apa-apa. Orang terangan, nang isabe, fakun
Kulaku sarapan maki Ramadan. Coba orang-orang seperti beliau ini mengatakan, Allah tu sering. Selesai hukumnya. Selesai. Tapi itu tidak harisma seperti itu tidak dimanfaatkan untuk mendorong orang untuk konsisten di jalan yang benar untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya sayangkan. Sangat sayangkan. Tapi leres bahwa hal-hal seperti itu perlu dikantor. Saya setuju itu. Kengkun mungkin tidak pada saat ini. Apalagi masih dalam momen-momen politik yang makin aduh rawan. Rawan. Jarang kan kula pernah pribadi nang Facebook ramai pun urusan ngoja insentif guru ngaji 3 juta. Jarang janji nalagala 3 juta. Jangan gula cek kun main enggak. Perkara kemudian soal tak mampu ya cean. Tak usah gangosok. Ternyata kemudian yang turun seberapa jaman? 1,5 juta. Oh 2 juta. 2 juta. Karena sudah didok oleh bupati yang lama katanya. Sudah didok oleh bupati yang lama. Jadi tetap sesuai dengan itu. Tapi urusan dana hibah walaupun sudah didok oleh bupati yang lama dan sudah ditandatangani juga, kenapa kok itu tidak dicairkan? Ya, enggak, ini sudah saya sampaikan apa adanya. Saya sampaikan apa adanya. Nah, terkait apa yang tadi katanya tidak dikantor pernyataan-pernyataan khurafat yang seperti itu, terus terang saya katakan khurafat itu memang. Tidak ada partai itu yang sangat islami benar ya, sehingga yang ikut ini sama, saya sepakat dengan Ki Azaim dalam hal ini. Kalau ikut partai ini maka kemudian masuk surga. Sobung pernyataan nikah untuk bisa dibenarkan tidak ada dasar baik dari Quran maupun sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu maka kita harus hati-hati di dalam hal ini dan kita juga harus meluruskan ketika oleh masyarakat diterima sebagai satu kebenaran. Anehnya kini kalakar hal-hal yang seperti itu malah lebih dipercaya oleh orang awam dan itu kemudian menyebar dengan cepat sehingga kerusakan semakin menyebar. Jadi penting untuk di counter memang. Napaan kila masalah masuk surga napa boleh? Oh. Ya tu lagi. Anak. Engki korban karamat. Betul. Lakar pitana napa keistimewaan situ Bondo nika orang begitu saking kultusnya dan fanatiknya kepada kiai-kiai tertentu sehingga merasa mempunyai kehormatan besar ketika mempersembahkan anaknya kepada beliau. Pada ini kiai tak langkungnya tiga lampun menabingahi putra dan gula si anu pokoknya torona ajuna. Ki kan? Mak tidak saya ngatorin ke gula jangan. Dan ini artinya gula kita layak untuk ia toren. Akun kiai lain, lolos ia toren anak. Bahaban tak kebayang, tak milo sekali. Gitu yang tadi.
Sementara insya Allah ke depan saya perhatikan itu. Hal-hal seperti itu akan saya counter. Tetapi apa yang disampaikan tadi bahwa saya menjadi orang kedua yang paling alim, itu khurafat juga. Harus di counter itu, tidak benar. Boleh terus terang. Walaupun itu khurafat. Moga-moga manfaat sekian tinggi. Ketika sudah dilimpahi ma'unah inayah dari Allah Subhanahu wa taala disertai dengan hidayah, maka kita insyaallah mampu untuk melaksanakan, dan itu yang kita usahakan untuk kita unduh, kita raih. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-'amala bima 'allimna wa jannibna masalikar rada waj'alna minal muttaqina birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.